فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. وقال ربنا تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu beberapa hari lagi Allah Subhanahu wa taala akan berikan nikmat yang sangat besar untuk kita semua, yakni nikmat datangnya bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, yakni puasa Ramadan, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian puasa itu. Supaya apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa kita harus menjadi orang yang bertakwa? Karena Allah Subhanahu wa taala inginkan kita, hamba-hambanya, masuk ke dalam surga. Karena surga itu disiapkan hanya untuk orang-orang bertakwa saja. Disebutkan dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kita diperintahkan berpuasa supaya kita masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala cinta dan sayang kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, disampaikan oleh Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kalau kita membaca ayat-ayat dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan bulan suci Ramadan dan orang-orang yang berpuasa di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kalian hadir pada bulan itu, masih hidup di bulan itu, maka hendaknya dia berpuasa. Allah perintahkan berpuasa. Allah sebutkan bulan puasa, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa? Karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an.
Di dalam bulan Ramadan itu ada ada Lailatul Mubarakah, malam yang penuh dengan keberkahan yang kita kenal dengan malam 1000 bulan. Allah lipat kali gandakan pahala orang-orang yang beramal di malam itu. Itu ada di bulan Ramadan. Dalam ayat yang lainnya, dalam hadits yang lain, Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wahtisaba." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena imannya dan dia ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kesempatan besar. Kesempatan besar bagi hamba-hamba Allah yang ingin diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Apa itu? Berpuasa di bulan Ramadan. Puasanya pun tidak 24 jam. Sebentar. Hanya dari terbitnya fajar sampai tenggelam matahari. Sebentar. Itu pun disyariatkan untuk sahur. Itu pun disyariatkan untuk segera berbuka ketika azan berkumandang. Mudah, alhamdulillah. Tidak ada sejarahnya orang yang berpuasa mati, nggak ada. Ada orang puasa Ramadan sampai mati kelaparan, nggak ada. Justru orang-orang yang berpuasa itu akan sehat tubuhnya. Yang selama ini banyak makanan-makanan yang mungkin mengandung racun atau zat-zat yang lainnya, itu bisa diistirahatkan dengan puasa. Allah Subhanahu wa taala siapkan bulan yang penuh dengan keberkahan, bahkan bulan puasa atau puasa Ramadan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tiang agama, pondasi agama. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Artinya pondasinya ada 5. Yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua menegakkan sholat 5 waktu, yang ketiga menunaikan zakat, dan yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima berhaji bagi orang yang mampu. Jadi berpuasa di bulan suci Ramadan itu adalah tiang agama, pondasi agama, dan merupakan identitas bagi seorang muslim. Artinya kalau dia sengaja meninggalkan puasa, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau dia tinggalkan dengan sengaja, maka kafir dia. Sebagian ulama mengatakan kalau dia tinggalkan karena malas, dia tidak kafir. Kecuali kalau dia tinggalkan karena mengingkari kewajibannya. Yang intinya sangat berbahaya bagi mereka-mereka yang sengaja meninggalkan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan mereka menjadi orang-orang yang rugi. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ragima anfum ri'in," celaka bagi seseorang. Celaka bagi seseorang. Celaka bagi seseorang. 3 kali beliau sebutkan. Siapa mereka? Di antaranya orang-orang yang man adrakahu Ramadan, orang-orang yang dia dapat bulan suci Ramadan, fa kharaja minhu falam yughfar lah. Subhanallah. Kemudian dia keluar dari bulan Ramadan, ternyata Allah tidak ampuni dosanya. Inilah orang yang celaka. Artinya dia tidak beribadah sama sekali di bulan Ramadan. Dia tidak memanfaatkan momentum tersebut, kesempatan emas di mana dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan. Kalau datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dalam sebagian riwayat wa maradatul jin. Jin-jin jahat, syaitan-syaitan itu akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Potensi untuk berbuat kebaikan sangat besar, dan potensi untuk berbuat maksiat sangat kecil. Kalau dengan kondisi yang seperti ini dia tetap meninggalkan beribadah di bulan suci Ramadan, berarti dia adalah orang yang celaka. Sudah dikasih kesempatan, peluang yang sangat besar. Kalau diibaratkan ada orang dikasih modal tersebut dia akan menjalankan sebuah bisnis yang pasti untung, nggak akan rugi. Kemudian dia tinggalkan, dia sia-siakan. Itulah orang yang celaka.
itulah orang yang rugi. Di bulan suci Ramadan Allah siapkan berbagai macam janji yang indah bagi mereka-mereka yang menjalankan ibadah puasa. Dari sekarang kita persiapkan. Jangan nanti mau puasa baru dia sibuk baca, sibuk belajar. Dari sekarang berdoa, kemudian beristighfar, memohon ampun kepada Allah, berdoa agar Allah sampaikan dia di bulan suci Ramadan. Dia persiapkan, dia pelajari hukum-hukum tentang puasa Ramadan. Dia pelajari hadis-hadis tentang bahaya orang-orang yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan. Ada persiapan untuk meraih pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan momentum Ramadan ini adalah kesempatan terbesar baginya untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia katakan saya banyak dosa, saya orang kotor. Udahlah, itu untuk orang-orang yang soleh saja. Jangan. Bisa jadi puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, satu hari yang kita lakukan di awal Ramadan menjadi sebab hidayah, sebab kebaikan, sehingga Allah berikan hidayah ke dalam hati kita menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang dahulunya bejat, banyak berbuat dosa, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pas di bulan suci Ramadan, dia datang ke masjid, dia mendengarkan ceramah, dia mendengarkan kajian-kajian, dia ikut sholat tarawih di malam hari. Allah berikan dia hidayah. Dari amalannya di bulan suci Ramadan, dia keluar dari bulan suci Ramadan menjadi orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi hamba yang soleh, berubah drastis. Kenapa? Karena amal soleh yang dikerjakan di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan," kalau datang bulan suci Ramadan, fayunadi munadin, maka ada suara yang memanggil, ya bagiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, aqbil, kemarilah, datanglah. Wa ya bagiyas syarr aqsir, dan wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan, yang menginginkan keburukan, wahai orang-orang yang suka berbuat maksiat, aqsir, kurangilah, berhentilah kalian. Kita dipanggil untuk melaksanakan amalan ketaatan. Sebejat-bejatnya seorang hamba, sebanyak-banyaknya dosanya, pasti ada terbetik dalam hatinya ingin menjadi orang baik. Pasti ada terbetik dalam pikirannya ingin menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Dan dia akan bertanya, kapan? Jawabannya, inilah waktunya. Di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan berbagai macam keutamaan. Allah Subhanahu wa taala siapkan berbagai macam kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala siapkan ampunan bagi hamba-hamba yang mendekatkan diri kepadanya di bulan tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi, dan mimpi para nabi itu adalah kebenaran. Beliau dibawa oleh malaikat naik ke atas gunung yang sangat tinggi. Maka sesampainya di gunung tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengarkan suara-suara yang sangat keras berteriak meminta pertolongan, suara yang meraung kesakitan. Maka Nabi tanya, ma hadhil aswat?
wahai para malaikat, suara apakah ini? Qalu hadza ghuwa'u ahlin nar. Ini adalah teriakan, rintihan penghuni neraka. Kemudian Nabi SAW dibawa oleh malaikat tersebut. Tiba-tiba Nabi SAW bersabda, diperlihatkan, فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِبِهِمْ. Aku lihat ada satu kaum, orang-orang yang mereka itu digantung di atas tumit-tumit mereka. Kakinya di atas, kepalanya di bawah. Musyaqqaqatun asdaquhum. Mulutnya itu sobek, robek-robek mulutnya. Tasilu asdaquhum daman. Mulut-mulut mereka robek dan mengeluarkan darah. Subhanallah. Disiksa sedemikian rupa jamaah. Maka Nabi SAW bertanya, qala man haula? Siapa mereka-mereka ini? Maka para malaikat menjawab, mereka ini adalah orang-orang yang alladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Mereka adalah orang-orang yang sengaja berbuka puasa di bulan suci Ramadan tanpa uzur sebelum waktunya berbuka. Artinya mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak puasa tanpa uzur. Kalau ada uzur boleh. Seperti safar, wanita yang haid, wanita yang hamil, atau wanita yang menyusui yang dia khawatirkan atas diri dan bayinya. Atau orang tua yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, atau orang yang punya penyakit yang tidak mampu untuk berpuasa, itu dibolehkan. Atau anak kecil yang belum dewasa, yang belum balik, itu boleh. Selain dari itu maka tidak boleh. Dia harus berpuasa apapun alasannya. Ya, kerja, sekolah, belajar, apapun alasannya, dia wajib berpuasa. Kalau tidak, maka dia masuk dalam hadits yang sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, kita tutup khutbah ini dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-saumu yauma yasumun nas, wal fitru yauma yuftirun, wal adha yauma yudhhun." Puasa itu adalah pada hari manusia berpuasa, dan berlebaran itu pada hari manusia lebaran Idul Fitri. Demikian pula lebaran Idul Adha pada hari manusia lebaran Idul Adha. Artinya apa? Berpuasa bersama dengan penguasa, pemerintah muslim yang sah di suatu negeri. Berpuasa bersama mereka. Kata Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihatnya. Melihat apa? Melihat hilal. Dan berbukalah kalian karena melihatnya. Lihat apa? Lihat hilal Syawal. Artinya, kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa ketika sudah datang waktunya, yaitu dengan ru'yatul hilal. Walhamdulillah, negeri kita Indonesia yang tercinta ini, pemerintahnya adalah pemerintah muslim, dan mereka punya usaha, bertanggung jawab untuk menentukan masuk atau tidaknya bulan suci Ramadan sebagai wakil kaum muslimin di negeri kita. Maka berpuasa bersama dengan penguasa, dengan pemerintah adalah perintah yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itulah syariat Islam. Berpuasa ketika melihat hilal di bulan suci Ramadan tanggal 29 Sya'ban. Kalau tidak terlihat, maka digenapkan menjadi 30 Sya'ban, lusa baru puasa. Kata Nabi SAW, "Asy-syahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Wasyahru hakadha wa hakadha wa hakadha." Bulan itu begini, begini, dan begini. Artinya beliau sebutkan 29 atau 30 hari. Kalau di bulan Sya'ban, ternyata setelah maghrib, matahari tenggelam, muncul hilal, maka itulah awal bulan suci Ramadan. Artinya besoknya kita puasa. Kalau tidak terlihat, kata Nabi SAW, fa'in gumma alaikum. Kalau hilal tidak terlihat, tertutupi awan, atau lagi mendung, atau hujan,
Maka Nabi SAW mengatakan, fa'akmilu iddatash Sya'bana 30. Maka hendaknya kalian genapkan jumlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Artinya lusa baru kita puasa. Siapa yang menentukan itu? Mereka lah pemerintah, penguasa kaum muslimin. Walhamdulillah negeri kita, penguasa pemerintah kita punya perhatian khusus terkait hal tersebut. Oleh karena itu, kita wasiatkan kepada seluruh kaum muslimin berpuasa mengikuti ru'yatul hilal yang telah ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di bulan suci Ramadan. Semoga Allah beri taufik kepada kita menjadi hamba-hamba yang mengamalkan amalan-amalan saleh di bulan yang penuh dengan kemuliaan tersebut. Ibadallah, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma irdi 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an sa'iri sahabati wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih wulata umurina wa waffiqhum bima tuhibbu wa tarda. اللهم اصلح ولاة أمورنا ووفقهم بما تحب وترضى. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاغفر لنا يا أرحم الراحمين، فاغفر لنا يا أرحم الراحمين، فاغفر لنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.